Swastiastu. Pemirsa yang budiman, kali ini kita membahas tentang memaafkan atau kekuatan memaafkan. Memaafkan itu sangat penting. Yang dalam istilah di Hindu Dharma disebut dengan kesama. Kesama bisa berarti memaafkan dan bisa juga berarti sabar. Orang yang sabar disebut dengan kesamawan. Oleh karena itu, tidak mungkin orang yang tidak sabar bisa memaafkan. Hanya orang yang sabarlah bisa memaafkan. Mengapa memaafkan ini penting? Karena dengan memaafkan, seseorang bisa menjaga perdamaian. Bagaimana menyalurkan cinta kasih kepada orang yang melanggar atau membuat kesalahan dan bisa dimaafkan sehingga hubungan antara seseorang dengan orang lain menjadi lebih harmonis. Jadi memaafkan itu penting karena di dalam memaafkan seseorang harus memiliki jiwa yang besar, hati yang lapang, sehingga dia bisa memaafkan apa yang orang lain perbuat dalam kesalahan-kesalahannya. Memaafkan bisa dalam bentuk ucapan, dalam bentuk pikiran, dan juga dalam bentuk perbuatan. Yang pertama, dalam bentuk ucapan, seseorang harus ikhlas, harus tulus meminta maaf. Selanjutnya, memaafkan dalam bentuk pikiran, jangan sampai dia menjadi beban terus-menerus sehingga terlepaslah hal-hal kesalahan orang lain, bisa dilupakan, tidak diingat lagi, sehingga ini akan memberikan rasa tidur yang nyenyak, kemudian hati yang lapang, dan juga damai di hati. Dengan memaafkan, seseorang sudah membuka pintu rezekinya, membuka kesempatan-kesempatan baru untuk membentuk hubungan-hubungan baru yang lebih baik, membentuk peluang-peluang baru yang lebih baik. Dengan memaafkan, seseorang bisa menciptakan rasa damai di hatinya sendiri, bisa membuat perdamaian dengan masyarakat dan juga dengan lingkungannya. Memaafkan itu berasal dari pola pikir yang memberi atau memberi maaf. Bagaimana seseorang bisa melupakan kesalahan-kesalahan yang orang lain perbuat kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu, memaafkan ini terus dijalankan, terus dipraktekkan dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang menengah, dan hal-hal yang besar. Setiap hari dia bentuk pola pikirnya menjadi pribadi yang memaafkan, pribadi yang sabar, pribadi yang secara lahir batin memiliki sikap rendah hati. Dengan demikian, dia meningkatkan status budinya, pikirannya menjadi lebih tinggi, menjadi pribadi yang utama yang memaafkan karena kerendah hatiannya. Dia terus-menerus memberikan rasa aman kepada orang yang melakukan kesalahannya dengan memaafkan. Dia memberi maaf dan juga meminta maaf. Mungkin ada kesalahan-kesalahan kecil yang dia lupa atau dia tidak sengaja melakukannya, sehingga dia harus meminta maaf, mohon maaf, yang dalam bahasa Bali disebut dengan nunas ampur, mohon maaf atas segala kesalahan, baik kecil ataupun besar, yang dia lakukan. Apakah dia lupa atau tidak ingat, dia selalu mohon maaf. Latihan memaafkan ini
membesarkan jiwanya sendiri, melapangkan pikirannya, sehingga dia terus membentuk pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi yang bersih, sehingga dia bisa diterima dimanapun di dalam komunitasnya, bisa diterima oleh masyarakat luas. Sehingga dengan memaafkan, dia membentuk rasa yang damai, yang disebut dengan santi. Memaafkan, sabar, santi itu adalah diperoleh melalui usaha yang terus-menerus dilakukan, melalui latihan dari kecil sampai latihan yang besar, menjadi suatu gaya hidup yang memaafkan, sehingga dia menjadi pribadi yang sabar, disebut dengan kesamawan. Di dalam Trisandya, kita terus meminta maaf kepada Tuhan. Kesantuwya kayiko dosa, kesantuwya manase dosa, kesantuwya wacika mamah. Terus minta maaf kepada Tuhan, tapi kadang-kadang kita lupa minta maaf kepada manusia. Oleh karena itu, ini harus balance. Kita minta maaf dan juga minta maaf kepada manusia, dan juga memaafkan kepada manusia, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang tua atau keluarga atau anak, istri dan lain sebagainya. Kita mendapatkan pribadi yang santi, yang damai dan bahagia dengan memaafkan. Pemirsa yang budiman, memaafkan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang sabar. Di dalam petuah dari kitab suci dikatakan bahwa memaafkan atau kesabaran merupakan tapa tertinggi, kanti paramatapu. Sabar atau memaafkan merupakan pertapaan yang paling utama. Oleh karena itu, memaafkan dan menjadi pribadi yang sabar merupakan usaha yang sangat terus-menerus dilakukan. Karena apa? Karena perbuatan memaafkan atau sabar itu sangat susah, tapi bisa dilakukan dengan dilatih. Setiap hari, setiap saat, kita harus terus melatih kesabaran kita. Dan orang-orang yang tidak menyenangkan kita itu sebenarnya adalah guru kita untuk menguji kesabaran kita menjadi pribadi yang memaafkan. Jadi untuk apa kita memaafkan? Memaafkan itu sangat penting. Yang pertama, untuk kesehatan kita. Orang yang memaafkan memiliki tekanan darah yang normal, pikiran-pikiran yang normal, tidur yang nyenyak, yang bahagia, yang damai. Yang kedua, kita membina hubungan yang baik dengan masyarakat, menjadi pribadi yang sabar dan memaafkan. Karena pelajaran daripada memaafkan ini harus terus dilatih. Di dalam agama disebut dengan dharma. Jadi orang yang dharma itu berarti orang yang sabar. Dharma juga bisa berarti agama. Jadi orang yang sabar itu sebenarnya, atau orang yang memaafkan itu adalah orang yang sudah menerapkan, mempraktekkan ajaran-ajaran dharma. Dasar daripada ajaran dharma itu adalah cinta kasih atau maitri. Ada maitri, karuna, mudita, upeksa. Jadi cinta kasih yang sangat luas, atau cinta kasih dengan memberi, dengan memaafkan, dengan memberikan pertolongan atau memberikan materi, bantuan spiritual
dan lain sebagainya, itu adalah bentuk daripada karuna. Kemudian bagaimana kita memberi dengan empati, dengan rasa kasih sayang, disebut dengan mudita. Dan memberi dengan keseimbangan, dengan ikhlas, tanpa mempersoalkan nilai atau akibatnya, itu disebut dengan upeksa. Oleh karena itu, memaafkan ini adalah pemberian yang tertinggi kepada orang yang melakukan kesalahan kita. Kita memberi maaf dan juga meminta maaf. Sama hubungannya dengan memaafkan, kita membentuk masyarakat yang damai, masyarakat yang sejahtera, menghindari konflik, menghindari pertikaian atau peperangan dengan kesabaran. Jadi, kesabaran itu yang disebut dengan kesama atau kesanti. Dengan memaafkan, ini memerlukan usaha yang terus-menerus, yang disebut dengan wirya. Usaha terus-menerus, sehingga dia menjadi pribadi yang tenang, pribadi yang kokoh, yang disebut dengan sama dhamma. Pribadi yang memiliki sama disebut dengan yang tenang. Pribadi yang dhamma itu kokoh. Kokoh seperti batu karang. Tenang seperti air danau. Ketenangan dan keteguhan hatinya inilah modal yang kuat untuk berusaha, melanjutkan usaha apapun yang dilakukan dengan modal kesabaran. Dengan itu, dia memiliki suatu kekuatan untuk fokus, bekerja, mewujudkan cita-citanya, atau membina hubungan yang selalu baik dengan masyarakat, dengan anggota masyarakatnya, dengan pimpinan, atau dengan bawahannya, dengan gaya hidup atau jalan hidup memaafkan. Inilah yang dihasilkan menjadi suatu pola pikir yang disebut dengan kebijaksanaan, yang disebut dengan pradnya. Jadi orang yang bijaksana, orang yang pradnya, karena dia memiliki cinta kasih, memaafkan dengan usaha yang terus-menerus, dia bisa melakukan hal yang sangat berat, yaitu memaafkan. Hati yang memaafkan ini hanya dimiliki oleh orang yang memiliki hati tulus, yang disebut dengan arjawa, hati yang tulus. Hati yang tulus bisa memaafkan. Jadi kalau kita hanya maaf hanya di mulut, tapi tanpa ketulusan hati, itu ibarat istilahnya disebut dengan pepesan kosong atau kosong. Hanya maaf di bibir, tapi tidak ada maaf di hati. Oleh karena itu, hati yang tulus ini harus bersih, harus lembut, harus manis, dan bebas melekat. Yang disebut dengan bebas dari ikatan, Andru Sangsi Budi, tidak memiliki ikatan, sehingga dia terus memiliki suatu hati yang rendah dengan memaafkan. Pemirsa yang budiman, hanya hati yang tulus, arjawa, hati yang bersih, prasada, hati yang lembut, mardawa, hati yang manis, madurya. Hanya hati-hati yang demikianlah bisa memaafkan. Memaafkan secara lahir batin, tanpa ikatan, tanpa malu, tanpa gengsi, tanpa berat hati. Dia meminta maaf dan memberi maaf. Ini harus dilatih dengan teknik-teknik kesabaran dari hal-hal yang kecil, sehingga dia memiliki kepribadian yang rendah hati, dengan terus bersyukur, mengucapkan terima kasih atas segala yang didapatkan,
dengan segala yang tidak menyenangkan hatinya, dia bersyukur, terima kasih. Dalam bahasa Bali disebut dengan matur suksma. Suksma itu artinya jiwa. Jiwa yang diberikan, pribadi yang diberikan dengan memaafkan lahir dan batin. Matur suksma. Karena maaf itu atau sabar itu adalah tapa yang tertinggi. Kanti parama tapo. Kesabaran adalah tapa yang utama. Dia harus terus dilatih, terus diasah kepekaan hatinya, agar terus dia bisa memberi kebahagiaan, memberi kedamaian, dan juga memberi keamanan dan kesejahteraan dengan memaafkan. Peperangan atau konflik yang terjadi secara berlarut-larut karena tidak adanya pribadi yang memaafkan. Hanya dengan satu kata maaf, nunas ampur, sama-samalah kita memiliki atau ngiring droenang sarang-sarang. Itu artinya mari kita maafkan, lupakan yang sudah, kita maju ke masa depan menjadi generasi yang lebih baik, individu yang lebih baik, individu yang memaafkan. Jadi orang yang sabar ini adalah orang yang tenang, orang yang teguh, sama, dama, tenang dan teguh, dan harus memiliki semangat untuk memelihara ketenangan hatinya, memelihara dengan semangat, memelihara keteguhan hatinya untuk terus memberi sehingga dia berhasil. Hanya orang-orang yang sabar bisa menjadi pribadi yang sukses. Orang-orang yang tidak sabar atau dipenuhi dengan keroda atau loba atau dosa, keinginan-keinginan yang banyak dan juga kegelapan batin, ini yang menyebabkan pribadi yang tidak memaafkan atau marah, pribadi yang pendendam atau keroda, sehingga dia menjadi pribadi yang cepat emosional, mengambil keputusan di luar nalar, sehingga keputusan itu terus dilakukan secara tidak dengan nalarnya. Banyak hal kesalahan dibuat sehingga dia menjadi pribadi yang gagal karena keroda, karena tidak menjadi pribadi yang memaafkan. Oleh karena itu, memaafkan ini atau sabar ini adalah kekuatan yang ada di dalam diri yang harus dikembangkan, yang disebut dengan self-empowerment. Pengembangan diri dengan mengembangkan sikap tenang, sikap sabar, sikap teguh, sikap terus berusaha, fokus untuk mencapai suatu tujuan, kedamaian, kesejahteraan dirinya sendiri, masyarakat, organisasi, ataupun negaranya dengan memaafkan. Oleh karena itu, memaafkan ini adalah latihan terus-menerus yang disebut dengan training to win, terus berlatih untuk menang. Berlatih memaafkan dari hal yang kecil menjadi hal-hal yang lebih besar. Dia ikhlas dengan lapang dada, meminta maaf, memberi maaf, mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan yang ada di bumi yang disebut dengan Loka Samgraha. Bagaimana kesejahteraan dan kedamaian, keindahan yang ada di sorga kita bawa ke bumi dengan memaafkan, dengan membentuk pribadi-pribadi yang sabar, yang dimulai dari diri sendiri, kemudian ditularkan kepada orang-orang yang dekat, kemudian ditularkan lagi kepada organisasi, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, menjadi pribadi maaf, pribadi yang damai, pribadi yang sejahtera. Maaf itu tujuannya adalah untuk memajukan dirinya sendiri,
menjadi pribadi yang lebih baik. Organisasinya maju, individunya maju. Itu lahir semua dari generasi-generasi yang membina dirinya sendiri dengan memaafkan, dengan sabar. Generasi-generasi yang maju, dia karena kesabaran. Generasi-generasi yang tidak maju, yang gagal, atau bangsa-bangsa yang gagal, suku-suku bangsa yang gagal, itu karena tidak ada maaf. Dia ingin bekerja cepat, dengan emosional, dengan marah, sehingga kegagalan yang terjadi. Kita harus belajar dari bangsa-bangsa maju, dengan budaya-budaya memaafkan, budaya-budaya yang bisa mengembangkan dirinya, dengan fokus, sabar, terus berusaha, dan bertanggung jawab. Om Santi, Santi, Santi Om.